Dalam beberapa miliar tahun terakhir, bumi telah dihantam oleh asteroid, bertabrakan dengan planet lain, dan dibekukan beberapa kali. Belum lagi dikuasai oleh segala jenis makhluk hidup gila. Terkadang mengherankan bahwa dunia biru kita masih bertahan. Namun, jika kita ingin menelusuri sejarah planet kita harus memulainya dari awal. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya kita mulai muncul dari awan padat gas dan debu antar bintang. Awan ini runtuh menjadi piringan materi yang berputar-putar, yang menjadi semakin panas hingga hidrogen melebur menjadi helium. Dan dengan begitu, matahari kita lahir. Dan bayi bumi juga sedang dalam perjalanan. Setelah bintang kita lahir, semua materi di ujung terjauh piringan yang berputar mulai menggumpal. Gumpalan ini akan menjadi bibit bagi planet dan bulan di tata surya kita. Gumpalan di wilayah yang lebih dingin di tata surya, sebagian besar terdiri dari es, cairan, dan gas. Ketika mereka mengumpulkan lebih banyak materi, mereka menjadi lebih besar dan lebih bulat. Lebih dekat ke matahari, semua material batuan membentuk planet bagian dalam, seperti Mars dan Bumi. Bumi muda ini sangat aktif secara vulkanik. Ini memuntahkan gas seperti hidrogen sulfida, metana, dan karbon dioksida. Gas-gas ini merupakan atmosfer pertama di planet kita. Bumi awal terus-menerus dibombardir oleh asteroid dan komet besar. Dan tak lama kemudian, Bumi mengalami tabrakan yang lebih dahsyat. Theia, sebuah planet seukuran Mars, menghantam dunia muda kita. Tabrakan hebat ini menghempaskan bongkahan materi ke sekeliling orbit bumi, dan kemudian gravitasi mengikatnya menjadi satu, yang sekarang kita kenal sebagai bulan. Di bumi awal yang panas ini, tidak ada lautan. Semua air ada sebagai gas. Namun 3,8 miliar tahun yang lalu, planet kita cukup dingin, sehingga air dapat mengembun dan menjadi cair. Lautan primitif pertama menutupi bumi muda ini dan mengubahnya menjadi dunia air. H2O merupakan unsur penting untuk menciptakan makhluk hidup. Jadi dengan banyaknya air tersebut, kehidupan muncul di bumi sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Bentuk kehidupan paling awal ini adalah organisme mikroskopis. Namun hampir 1 miliar tahun setelah itu, beberapa organisme ini mengubah keadaan dunia. Bumi tidak bertahan lama sebagai dunia air. Segera, benua pertama muncul dari lautan purba. Para ilmuwan menyebutnya kraton. Ketika semakin banyak daratan yang muncul dari lautan, benua super pertama muncul di planet ini. Valbara bukanlah sebuah benua super. Itu cukup kecil. Para ilmuwan mengira benua itu lebih kecil dari benua Australia. Sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, Cyanobacteria berevolusi menjadi fotosintesis pertama di planet kita. Terakhir, kita memiliki beberapa penghasil oksigen untuk membuat atmosfer bumi lebih ramah lingkungan. Dan sisanya adalah sejarah. Cuma bercanda, jalan kita masih panjang. Dengan banyaknya oksigen baru ini, atmosfer bumi memiliki tingkat karbon dioksida yang jauh lebih rendah. Dan hal ini membuat planet ini sedingin es. Sebagian besar dunia muda kita membeku saat bumi mengalami zaman es pertamanya. Kini, seiring dengan perubahan atmosfer bumi, benua-benua pun ikut bergerak. Mereka terpecah dan berkumpul kembali menjadi benua super berikutnya, Rodinia. Rodinia adalah benua super yang nyata. Ini mungkin merupakan benua super terbesar yang pernah menutupi planet ini. Dan hidup? Ya, hidup akhirnya menjadi lebih kompleks. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Rodinia pecah dan benua super baru terbentuk. Yang ini disebut Panatia. Kemudian, antara sekitar 540 sampai 485 juta tahun yang lalu, terjadi ledakan kehidupan baru. Kali ini disebut ledakan Kambrium. Dan hewan yang berevolusi pada periode ini memiliki bagian tubuh yang keras seperti cangkang atau duri. Yang paling terkenal adalah trilobita yang tampak seperti alien. Sekitar 440 juta tahun yang lalu,
Iklim tiba-tiba berubah, dan suhu lautan berubah drastis. Bumi menyaksikan peristiwa kepunahan massal pertamanya. Ini adalah kepunahan Ordovicium siluria. Dan sebagian besar kehidupan yang tersebar di planet ini lenyap. Banyak dari makhluk hidup ini yang meletakkan dasar bagi ekosistem yang kita miliki di bumi saat ini. Antara 420 hingga 350 juta tahun yang lalu, pohon pertama muncul dari tanah bumi. Dan hewan pertama juga berhasil mendarat. 250 juta tahun yang lalu, planet ini ditutupi oleh benua super besar terakhir kita, Pangaea. Sayangnya, pada periode inilah, bumi menyaksikan peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah kita. Kematian hebat, gas rumah kaca dalam jumlah besar, dan pemanasan global yang semakin cepat memusnahkan sekitar 90% spesies di bumi. Namun kepunahan massal ini membantu membuka jalan bagi gelombang evolusi hewan berikutnya. 240 hingga 230 juta tahun yang lalu, dinosaurus pertama kali muncul. Selama 150 juta tahun ke depan, mereka akan menguasai daratan. Jika Anda berada di sana, Anda akan menyaksikan Sauropoda argentinosaurus raksasa, hewan darat terbesar yang pernah ada. Atau Anda mungkin dikejar oleh salah satu predator terbesar di bumi, T-Rex. Dan Anda juga akan menyaksikan Pangaea terpecah dan membentuk benua yang kita kenal sekarang. Anda mungkin sudah tahu kemana arahnya. 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid menghantam planet kita, tepat di tempat Meksiko berada sekarang. Dan ia mengeluarkan begitu banyak puing ke atmosfer sehingga menghalangi sinar matahari. Hal ini menyebabkan perubahan iklim yang menghancurkan dan menyebabkan punahnya dinosaurus. Pada gelombang kemunculan hewan berikutnya, mamalia menjadi lebih umum. Sekitar 6 juta tahun yang lalu, manusia paling awal yang diketahui mulai berjalan di dunia ini. Spesies ini disebut Sahelanthropus. Meskipun kemungkinan besar mereka masih berjalan dengan 4 kaki, 4 juta tahun yang lalu, manusia purba mulai berjalan tegak. Dan sekitar 1 juta tahun kemudian, mereka mengembangkan alat pertama yang diketahui, yang mereka gunakan untuk memecahkan sesuatu. Sekitar 800.000 tahun yang lalu, banyak hal terjadi. Manusia purba ini menemukan cara mengendalikan api dan sekarang bisa memasak makanan serta menyediakan pemanas bagi diri mereka sendiri. Otak mereka terus berkembang, kini lebih cepat dari sebelumnya. Manusia-manusia ini belajar berinteraksi satu sama lain dan dunia sekitar dengan cara yang benar-benar baru. Kemudian antara 40.000 hingga 15.000 tahun yang lalu, semua spesies manusia selain Homo sapiens punah. 10.000 tahun yang lalu, bumi adalah tempat pertama kali para petani berada. Manusia yang sebelumnya nomaden ini berhenti mengembara di planet ini dan akhirnya berakar. Melompat jauh ke depan sekitar 250 tahun yang lalu, revolusi industri terjadi. Kita mengalami transformasi teknologi, sosial ekonomi, dan budaya yang besar. Masyarakat pedesaan yang berbasis pertanian menjadi lebih terindustrialisasi, dan masyarakat perkotaan. Populasi manusia kita terus bertambah. Pada tahun 1804, kita mencapai 1 miliar. Pada tahun 1927, kita telah mencapai angka 2 miliar. Dan sejak tahun 1960-an, populasi global telah meningkat semakin cepat, hingga mencapai angka lebih dari 8 miliar orang. Dan kini, ada ancaman baru terhadap keberadaan manusia dan berbagai bentuk kehidupan lainnya di bumi. Perubahan iklim, suhu, dan permukaan air laut meningkat di seluruh dunia, dan keanekaragaman hayati menurun. Kita mungkin berada di ambang peristiwa kepunahan massal jika keadaan tidak berubah.